Ilham ini dikagetin yang dimana jalur yang dia laluin sekarang itu adalah pasar setan. Yang seharusnya untuk sampai di pasar Dieng, kalian tahu kan ya, abis Gupak Menjangan itu pasar Dieng yang dimana ya pasar setan juga gitu. Nah untuk sampai ke situ tuh ya lumayan cukup jauh, tapi bukan itu persoalannya, melainkan dia tuh benar-benar ketemu pasar setan yang dimana ya di situ lagi banyak orang yang jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin keuuan Ilham nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang pengen mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Jangan lupa ngopai. Enak banget. Nanti akhir tahun gue mau ke Argopuro tuh guys. Gue nggak tahu berapa lama ya, tapi kalau misalnya ada yang mau ngopi-ngopi, sok aja kabarin aja ya. Gue mau ke Jawa Timur, daerah Gunung Argopuro. Karena gue juga nanti bakalan lama di Surabaya tuh. Nggak lama sih, lebih kayak nunggu beberapa orang di Surabaya. Jadi kayak ya gue punya waktu. Kalau misalkan kalian mau ngopi, ayo gas. Nanti kalian bisa DM aja di Instagram gue. Jangan komen di YouTube, nggak bakal gue balas, nggak bakal gue ladenin. Tapi lu pada kebaliknya ke Instagram gue aja gitu kan. Dan oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi gak usah ada basa-basi lah ya. Jadi kemarin itu dimana Ilham ini udah nyamperin salah satu pendaki, yang dimana Ilham ini nyuruh buat pendaki tersebut ngebalikin barang yang dimana udah diambil. Tapi pendaki tersebut nolak, dan Ilham pun sudah memperingati pendaki tersebut, yang dimana Ilham sudah ngasih tahu kalau ada apa-apa ya Ilham nggak bisa tanggung jawab. Ya pendaki itu kayak cuek dan acuh dan masa bodoh. Akhirnya Ilham itu pergi kan, cabut, ninggalin. Di situ pun ketika Ilham pergi lagi ke tenda, ternyata memang tendanya ini udah nggak ada yang jagain lagi cuy. Dan seolah kayak ya udah biasa-biasa aja. Dan nggak lama Ilham pun masuk ke dalam tenda. Ilham pun masuk ke dalam tenda. Dia tuh nggak bisa yang namanya istirahat tuh, karena memang ya baru pertama kali cuy tidur di samping cewek gitu kan. Kalau kagak dingin mah Ilham milih tidur di luar, tapi sayangnya di luar juga dingin gitu. Ya mau nggak mau dia kayak rebah tapi bangun lagi, rebah bangun lagi, nggak enak banget lah gitu kan, kayak ngerasa risih. Walaupun ya memang mereka tidak melakukan hal apa-apa, karena saking nggak bisa tidurnya, ya mau nggak mau Ilham ini prepare untuk masak-masak buat perjalanan summit besok. Nah di situ tuh Ilham tuh masak-masak, ngeliatin sekeliling, dan situasi pun aman, terkendali, nggak ada yang namanya gangguan hal apapun. Singkat ceritanya, Ilham ini ngebangunin si Sinta ini cuy, yang dimana ya mereka memutuskan untuk perjalanan summit gitu kan, karena kondisi masakan sebagainya udah selesai semua. Nah mereka mau mulai summit itu sekitaran di jam 4-an, karena memang ya biar nggak terlalu panas, cepet sampainya juga gitu kan. Dan nanti ketika turun bisa puas-puas yang namanya foto, rebahan, menikmati, makan di boyem dan sebagainya gitu kan. Nah ketika jam 4 ini mereka mulailah yang namanya summit. Ya kalau dari pos 5 untuk
sampai Gupak Menjangan kayaknya aman sih karena jalurnya ya rata gitu kan. Nah di situ jalan terus. Nah ketika lagi jalan ini dia ngeliat beberapa tenda. Wah ternyata banyak ya yang ngecamp di sini. Ilham tuh menjelaskan ya banyak kalau udah di sini karena di sini pun ada beberapa jalur. Ya pastilah ada aja gitu kan. Di situ pun Sinta cuma manggut-manggut. Nah tapi sebelum sampai di Gupak Menjangan ini, Sinta ini izin untuk pipis. Nah sedangkan Sabana kan, kalau Sabana ini otomatis ya mau pipis lumayan cukup jauh kalau untuk ke Semak. Akhirnya Ilham ini nyari set, wah dapet nih, tapi agak jauh, nggak apa-apa di sana. Iya nggak apa-apa, udah kebelet banget. Akhirnya ya sambil jalan terus, dan ketika udah dapet area pipis, dia pipis kan, pipis. Ketika udah selesai, Ilham ini dikagetin yang dimana jalur yang dia laluin sekarang itu adalah Pasar Setan. Yang seharusnya untuk sampai di Pasar Dieng, kalian tahu kan ya, habis Gupak Menjangan itu Pasar Dieng yang dimana ya Pasar Setan juga gitu. Nah untuk sampai ke situ tuh ya lumayan cukup jauh, tapi bukan itu persoalannya, melainkan dia tuh bener-bener ketemu Pasar Setan yang dimana ya di situ lagi banyak orang yang jualan. Ilham bingung kalau harus muter balik, dia nggak bisa, dan bingung juga harus menjelaskan sesuatu hal yang seperti ini sama si Sinta. Sinta ini tiba-tiba langsung dipegang tangannya sama Ilham. Anjay, megang tangan cewek nggak tuh? Tapi kan dengan kondisi ya jaket, pakai jaket gitu kan. Dan itu pun masih kondisi gelap gulita coy. Jadi masih ya gelap lah. Dipegang, Ilham cuman bilang, kamu nggak usah takut di sini ya. Dan jangan pernah lepasin pegangan ini. Karena Ilham pun langsung to the point aja. Apa yang kamu lihat dan apa yang kamu perhatiin di depan itu bukanlah manusia. Tapi Ilham tuh langsung motong. Gak ada kata tapi, gak ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya nanti aja ketika kita udah turun gunung baru aku jelasin, kata Ilham itu. Ya udah tuh Sinta ini nurut. Akhirnya jalan kan. Karena memang Sinta ini punya sifat yang dimana nggak enak, kasianan gitu kan. Penjual di situ kan orang tua semua, atau bisa dikatakan ya udah tua lah, udah sepuh gitu. Di situ selalu nawarin yang namanya dagangan, apalagi di situ ada makanan yang dimana kayaknya menurut Sinta ini menggiurkan. Tapi Ilham ini kayak nggak boleh, lu nggak boleh mampir. Dan kelihatan dari pedagang-pedagang ini raut mukanya tuh bener-bener kayak disedih-sedihin supaya terpikat hati si Sinta ini. Sedangkan kan kalau ada kebiasaan yang dimana kalau ketemu Pasar Setan lu harus ngebeli barang tersebut walaupun cuman 1 biji doang gitu kan. Tapi ya mitos itu bagi Ilham atau kepercayaan itu nggak dilakuin. Apaan gua harus beli barang-barang kayak gitu? Nggak ada, gua jalan aja terus. Yang penting gua nggak bakalan yang namanya putus-putus untuk zikir dan baca doa. Ilham ini jalan terus, tapi entah kenapa tarikan dari tangan Sinta ini makin lama kayak makin berat. Seolah Sinta pun dapat kekuatan yang dimana kekuatan itu seolah kayak ya nggak boleh, lu harus beli dulu, harus keluar dulu. Ilham pun balik natap ke pedagang-pedagang di situ, seolah punya tatapan sinis yang dimana lu jangan pernah ganggu gua berdua, gua kesini cuma mau lewat. Tapi cuy, Ilham lagi natap tatapan kayak gitu, tiba-tiba ada satu orang yang lari terbirit-birit seolah kayak lagi dikejar sesuatu. Dan ternyata benar, pendaki tersebut adalah pendaki yang semalam ditemuin sama si Ilham. Nah sedangkan ada sosok buta atau raksasa yang lagi ngejar si pendaki tersebut. Dan ketika Ilham ngeliat, Ilham benar-benar dikagetin yang dimana makhluk ini tuh benar-benar ngobrak-ngabrik pasar tersebut, yang ngebuat para penghuni Pasar Setan itu tuh benar-benar murka dan kesal. Seolah nih makhluk biasanya nggak pernah kesini dan ini bukan kawasan dia. Kenapa tiba-tiba bisa masuk ke area sini? Yang ngebuat area tersebut jadi kayak diobrak-abrik. Dan ini kayak mengisyaratkan bahwa kejadian ini tuh disengaja atau dilakuin sama si Ilham. Lah Ilham kagak ngapa-ngapain, tiba-tiba
bikin kesel gitu kan. Mungkin pemikiran si demit-demit atau pasar setan ini kayak kepikiran lah, kalau ngelawan ono mah gue kagak sanggup nih. Nah ini aja nih manusia gitu kan. Nah sedangkan si demit ini kan kagak tahu aja nih Ilham itu siapa. Demit ini benar-benar natap dan mungkin tahu bahwa sosok yang paling lemah dari kedua manusia ini yaitu si Sinta ini. Seolah tatapannya benar-benar ngincar si Sinta, dan tanpa Ilham tahu bagaimana ceritanya itu, pegangan tangan dari si Ilham ini tiba-tiba lepas dan Sinta seketika lari gitu aja. Ilham ini tahu dan paham bahwa sebenarnya Sinta ini kalau ngelihat makhluk yang gede kayak begitu udah pasti ketakutan. Tapi aneh ketika ngelihat kok biasa aja, kayak seolah ya ini bukan dari Sinta. Dan ketika lari pun itu benar-benar kenceng. Ilham itu benar-benar porat-parit ngejar si Sinta. Bahkan saking kencengnya lari si Sinta, Ilham sampai kecapean. Terus aja lari, lari sekencang-kencangnya, bahkan sampai nggak kelihatan. Tapi Ilham nggak ketinggalan jejak dari si Sinta, dan seolah Ilham juga tahu bahwa Sinta ini akan lari ke daerah mana gitu kan, atau ke tempat mana. Nah di situ pun Ilham agak sedikit santai dan yakin dan percaya bahwa Sinta nggak akan bisa jauh dan tahu di mana lokasi. Dia tuh jalan pelan sambil ngeliatin sekitar. Di sepanjang perjalanan untuk nyamperin Sinta, banyak sepasang sosok mata yang mengawasi Ilham. Tapi Ilham mah nggak gentar coy, karena kan Ilham bukan kaleng-kaleng nih, udah banyak atau sering ngadepin yang namanya setan-setan di gunung. Ya kalau cuman ditatap doang mah udah agak ada takut-takutnya, ada sekalipun disamperin dijabanin sama si Ilham itu. Jalan terus, dalam hati Ilham ini bergumam kayak, coba kalau ada anak-anak, seru kali ada temen ngobrol. Lah kalau begini gue sendirian doang, udah gitu ngejar cewek satu. Ternyata emang kalau naik nggak bisa berdua sih, harus ada temennya. Ya kalau ada kejadian kayak gini jadi ada bisa yang gue mintain tolong. Lah kalau sendiri gini, walaupun gue bisa ngadapin, tapi ya namanya manusia punya batasannya masing-masing. Tapi Ilham bertekad dan percaya bahwa Sinta nggak akan kenapa-napa. Ilham ini jalan terus, dan sampai akhirnya Ilham ini ketemu dengan salah satu pendaki, yang dimana pendaki itu tuh ngambil barang atau pusaka yang sebelumnya diambil gitu kan. Di situ pun si pendaki ini natap tajam ke Ilham, sedangkan Ilham di balik natap lagi kan. Pendaki ini tuh langsung ngoceh dan ngomong, ini semua gara-gara lu. Coba kalau lu nggak ikut campur, mungkin nggak akan kejadian seperti ini. Lah Ilham cuman pelengah-pelengah dong, dia bingung apa yang gue lakuin. Tuh gue kagak ngapa-ngapain, gue cuman minta lu balikin barang yang memang itu bukan jadi milik lu. Lah kenapa gue tiba-tiba disalahin? Pendaki itu langsung buru-buru nyamperin Ilham dan tanpa basa-basi langsung mukul muka dari Ilham. Wah, kena tuh kepukul kan, dan kerasa nyut-nyutan nih pipi Ilham. Ilham sampai geblek pipi gue main hantem baik, dan baru ngomong kayak gitu, bak pipi satunya lagi dihantem. Wah Ilham makin murka dong. Akhirnya mereka berdua gelut saling baku hantem tuh. Dan ternyata memang saling baku hantem itu ya pendaki ini bukan lawannya si Ilham. Pendaki ini karena udah ngerasa terdesak dan bahwa si makhluk buto ini masih ngikutin dan udah mulai mendekat, pendaki ini tuh bener-bener kabur. Dan pendaki ini juga sempat ngancam ke si Ilham kalau dia bakal bikin perhitungan sama Ilham. Lari itu Ilham kan kayak ya udahlah, gue mah kagak ada urusan sama si buto ini. Tapi cuy, namanya setan, namanya demit, nggak peduli ada di depan ya udah sikat aja gitu kan. Buto ini langsung diam dan nanya mana barang itu. Ya apa nggak barang apa sih? Nih yang satu kagak mau ngebalikin, nih satu nanya barang sama gua. Emang kagak bisa ngelihat apa? Matanya buta apa gitu kan. Tapi makhluk itu malah justru punya tatapan yang benar-benar marah banget. Dan seolah
kayak mau makan si Ilham. Dan memang sosok itu pun bilang kalau lu bakal jadi makanan gua atau cemilan gua. Lah Ilham dengan muka nyolotnya, dengan suara nyolot kayak, lah makan-makan aja dikira gua batagor kali gitu kan, cemilan. Wah, Ilham juga nggak mau tinggal diem dong. Ilham tuh langsung buru-buru zikir dan baca doa supaya ngusir si makhluk tersebut. Tapi makhluk ini bisa ngatasin yang dimana makhluk ini justru nginjek tanah yang dimana seolah di area tersebut itu jadi kayak ada gempa. Lah Ilham tiba-tiba mulai kepikiran, wah bukan lawan gua juga nih, ngibrit ah. Ilham pun langsung buru-buru lari sekencang-kencangnya, karena tujuan Ilham itu bukan berhadapan dengan mereka berdua, melainkan harus ketemu sama yang namanya si Sinta ini. Akhirnya balik kanan tuh atau muter jalan ngehindarin si makhluk tersebut. Ya, dengan sekuat tenaga Ilham ini lari pontang-panting, karena kalau berurusan sama situ makhluk ya membutuhkan waktu yang lama, dan lagi juga takutnya si Sinta ini kenapa-kenapa. Rasa khawatir dari si Ilham ini udah mulai muncul gitu, udah mulai panik, takutnya lari ke jurang dan sebagainya. Ketika merasa sudah aman, Ilham ini berhenti dan coba melihat sekitar, yang dimana jalur ini kok kayaknya agak menjauh dari jalur yang sebelumnya gitu kan. Tapi ya udahlah, dengan pedenya jalan lagi. Dan kondisi pada saat di situ pun itu nggak terjadi sama sekali siang, yang dimana ya seolah kayak jam segitu-gitu aja, kondisinya kayak jam 4 aja gitu cuy, bener-bener masih gelap. Ilham pun udah tahu ya kalau gue bukan ada di mana, bukan ada di dunia gue yang aslinya gitu kan, ya ada di dimensi lain. Ilham tuh jalan terus dan lagi-lagi cuy, setelah sekian lama jalan ketemu lagi sama ini pendaki. Ilham tuh kayak ngerasa kesel kan, dan yang bikin kesel adalah bahwa si satu pendaki ini itu kayak lagi nyandra si Sinta cuy, yang dimana kalau nih cewek lu mau selamat, lu harus ngikutin apa yang gue omongin, mau ini yang gue jadiin tumbal atau lu yang gue jadiin tumbal. Itu pertukarannya. Ilham yang nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya dia kayak pasrah, ya udah itu tolong lepasin biar gua yang jadi tumbal. Ya tapi cuy, mau gimana lagi, Ilham pun udah gak bisa berbuat banyak. Ilham pun diikat sama pendaki tersebut, dan ketika diikat si Sinta ini dilepasin, padahal Sinta ini kondisinya pingsan dan gak sadarkan diri. Nah ketika lagi gak sadarkan diri ini, ternyata sosok makhluk raksasa atau buta itu langsung datang. Nah ketika datang ini ada sebuah obrolan yang dimana pendaki yang ngambil jimat ini cuy, dia bilang, kasih gue lepas dari gunung ini dan bakal gue persembahin nih manusia satu ini, dan termasuk dikasih bonus buat dijadiin istri. Pendaki itu nunjuk ke arah si Sinta. Ilham yang ngedenger itu langsung ngelirik mata dari si pendaki itu. Sedangkan pendaki itu tuh kayak bodoh amat, gua nggak peduli toh lu udah gue ikat ini. Sedangkan makhluk tersebut itu ketawa dengan lantangnya dan ngerasa senang. Ya itu tuh cuman sesaat doang, dan ketika si makhluk tersebut ini udah ngerasa yakin dan pede dan kayak iya gue udah dapat buruan gitu kan, ya udah lu mau cabut, ntar gue udah selesai sama ini, lu gue kejar lagi gitu. Karena seolah kayak nih manusia nggak bakalan bisa lepas juga dari dimensi itu gitu kan. Akhirnya si pendaki ini cabut, tapi ketika baru jalan beberapa langkah tiba-tiba teriak sekencang-kencangnya. Itu ngebuat Ilham dimana kayak, loh kenapa nih manusia kok tiba-tiba teriak gitu kan, kayak seolah ada kejadian. Pas dicek, pendaki tersebut itu lagi merebah sambil megangin perutnya, dan keluar dari mulutnya itu ada sebuah cairan merah, yang dimana kayak udah terjadi sesuatu hal gitu kan. Ya Ilham juga nggak tahu sama apa yang udah terjadi. Nah di situ bodo amat dah dia mau kenapa kek, alhamdulillah gitu kan, itu ya akibat dari kelakuan dia sendiri. Ilham ini coba buat ngelepasin ikatan yang ada di tangannya, dan alhamdulillah ikatan tersebut bisa lepas.
Dan sekarang harus melewati nih si Demit dulu nih. Karena kalau harus ngebawa Sinta dengan kondisi pingsan, itu kan gak mungkin. Sampai akhirnya Ilham ini gelut. Dan memang Demit ini bukan lawan dari si Ilham. Yang dimana Ilham tuh kayak, gue udah pasrah nih. Ilham itu sama, udah yang namanya ngerebah di tanah, udah kesakitan badannya, dan udah gak bisa gerak sama sekali. Tapi ada sebuah pertolongan yang dimana ada satu sosok lagi yang nolongin si Ilham. Yang gak lain, sosok itu adalah yang datang malam hari, yang dimana untuk minta tolong ke Ilham buat ngambilin barang tersebut. Nah, sosok ini cuman bilang, kamu ambil barangnya dari orang itu, biar urusan si Demit ini jadi urusan saya. Dan disitu pun akhirnya Ilham langsung ngedeketin pendaki tersebut. Nah, disitu pun entah ada kejadian apa sama si dua makhluk ini nih. Ilham itu ngedeketin, tapi cuy, si pendaki ini itu tuh kayak emang udah niat jahat banget. Dia sampai sempet-sempetnya ngeluarin pisau, seolah kayak udah di-preparein, dan itu hampir mau nusuk si Ilham. Tapi untungnya Ilham ini satu, walaupun cuman dapat luka goresan doang gitu ya, nggak terlalu fatal, ya lumayan lah gitu kan. Tapi yang ditakutin kalau celep, wah udah kelar banget sih pada saat itu. Wah, Ilham yang murka langsung ngantem muka dari si orang tersebut, dek sampai nggak sadarkan diri pada saat itu. Ketika udah nggak sadarkan diri, Ilham langsung ngeraba atau ngerogoh dari kantong-kantongnya. Nah, ketika udah diraba, ternyata iya barangnya itu ada, ya berupa bentuk barang lah. Gua nggak bisa sebutin barang itu apa gitu kan. Diambil. Nah, ketika udah selesai diambil, pas nengok, iya sosok tersebut udah nungguin gitu kan. Ilham pun nggak banyak cincong, langsung ngasihin barang tersebut, dan cuman minta satu permintaan yang dimana tolong jauhin semua penghuni ini, dan tolong sadarin teman gua pada saat itu gitu kan. Dan sosok ini cuman senyum dan ngucapin terima kasih juga sambil ngucapin salam. Ilham tadinya mau nanya, nah si orang ini gimana, bingung kan. Bodo amat dah, gua nggak peduli dengan si pendaki yang gak jelas ini. Dan ketika udah sekitar beberapa menit nungguin si Sinta ini langsung sadar dan nanya dia itu ada di mana. Tapi Ilham ini kayak, ya kita lagi istirahat, seolah ingatan dari Sinta itu kayak udah dihapus atau nggak tahu dengan kejadian yang sebelumnya. Ya memang ngerasa bahwa dirinya itu kayak ya kecapean dan sebagainya gitu kan. Ya udahlah, dan Sinta ini kayak yuk jalan lagi. Akhirnya mereka jalan lagi. Ilham udah tahu, pasti kalian juga nanya kan, terus gimana kabar dari pendaki itu? Ilham ketika nunggu si Sinta mau siuman itu, tahu bahwa si pendaki ini ada yang ngebawa, entah siapa pada saat itu. Tapi yang pasti yang ngebawa pendaki ini bukanlah manusia, melainkan mungkin Demit yang kesel dan murka sama kelakuan dari pendaki itu. Sedangkan Ilham masa bodoh tuh. Ilham ini terus-terusan jalan, dan kali ini dia tuh udah nggak nemuin sama yang namanya pasar setan lagi nih kan. Terus jalan, tek, kirain semuanya udah berakhir gitu aja dengan singkat dan tanpa harus ngejelasin apapun. Tapi sampai akhirnya ketika sampai di pasar Dieng yang sebenarnya, itu pun lagi-lagi ketemu dengan para penjual yang nawarin tentang dagangan mereka. Tapi kali ini Ilham agak nurunin sedikit egonya, yang dimana Ilham sebelum masuk ke pasar tersebut metik 2 buah daun tek yang dimana itu tuh untuk ngebeli barang-barang di situ. Dan singkatnya ketika udah masuk, Ilham ini langsung ngebeli barang-barang tersebut, dan alhamdulillah nggak ada kejadian apapun. Sempat ada sebuah pertanyaan dari Sinta ini, tapi Ilham itu negesin atau ngasih tahu kalau nanti akan dijelasin ketika pendakian udah turun ke bawah. Ya, Sinta itu nurut, dan kali ini pun Sinta seolah kayak nggak terlalu takut seperti yang sebelumnya, yang dimana memang perwujudan dari pedagang-pedagang di situ benar-benar nggak terlalu nyeremin. Bukan nggak terlalu, malah nggak nyeremin.
Karena ketika di awal itu agak sedikit menyeramkan, mungkin mukanya yang pucat dan sebagainya. Nah yang kedua ini normal kayak manusia biasa. Tapi ya Ilham udah tahu gitu kan, nggak mungkin juga kalau ada orang dagang subuh-subuh di sini, apalagi ini di atas gunung. Dan mereka itu jalan dengan perlahan ninggalin yang namanya pasar setan tersebut. Tapi cuy, sebelum ninggalin pasar setan tersebut, ada sebuah teriakan minta tolong, yang dimana teriakan minta tolong itu adalah dari salah satu pendaki, yang dimana pendaki ini yang bikin ulah. Ilham cuma nengok, dan pas ditengok, pendaki itu ada di sebuah kerangkeng atau kayak penjara kayu, diikat pula, dan seolah kayak entah mau diapain. Tapi Ilham masa bodoh, karena apa yang lu perbuat ya lu harus terima konsekuensinya. Bahkan sampai teriak minta tolong buat diselamatin. Dan si pendaki itu juga sampai minta maaf karena dia udah melakukan sebuah kesalahan. Tapi Ilham tuh masa bodoh dan melanjutkan perjalanannya. Singkatnya, ketika Ilham dan Sinta ini sampai di Boyem, itu baru sekitaran jam 6. Bahkan mereka itu sebenarnya udah berjalan, udah berjam-jam. Justru malah pendakian mereka itu kok cepet banget. Dan jamnya justru kayak berputar lama banget. Tapi ya sudahlah, masa bodoh. Di Boyem ini mereka berdua sempat ngopi-ngopi. Dan setelah ngopi-ngopi langsung melanjutkan perjalanannya ke puncak. Dan ketika sampai di puncak, mereka pun lagi-lagi dapat view dan pemandangan yang bagus. Di situ pun Sinta benar-benar ngerasa bersyukur banget, karena awal-awal pendakiannya dia tuh benar-benar dapat yang namanya view dan pemandangan yang bagus. Singkat cerita, setelah mereka selesai dari menikmati di puncak, mereka lanjut lagi turun. Nah ketika turun ini mereka makan nasi pecel di Boyem gitu kan, makan udah selesai istirahat lama, akhirnya mereka jalan turun lagi. Tapi cuy, di perjalanan turun ini sebenarnya nggak ada kejadian ketemu demit, melainkan ada sebuah kejadian yang dimana ada satu pendaki pada saat itu lagi diriung-riung atau lagi dikelilingin sama banyak pendaki lain gitu kan. Ilham sempat kepo dan Sinta pun sempat kepo, itu ada apa sih? Dan Sinta pun kayak minta untuk ketemu atau ngeliat tentang ada kejadian apa gitu kan. Di situ pun Ilham akhirnya ya udah jalan gitu kan, nyamperin. Dan ketika dilihat, ternyata satu pendaki ini adalah pendaki yang sebelumnya. Di situ pun ada beberapa orang yang bilang bahwa ya pendaki ini kena hipo dan sebagainya gitu kan. Dan Sinta ini tahu bahwa pendaki ini adalah pendaki yang diomelin sama si Ilham pada saat itu. Tapi Ilham nggak mau cerita panjang lebar dan nyuruh ke Sinta kayak, ya udah yuk cabut, udah siang nih, kita juga nggak bisa lama-lama di sini, harus masak dan sebagainya. Akhirnya mereka langsung pergi dari lokasi tersebut karena memang di situ banyak pendaki juga, yang dimana ya udah ada orang yang minta evakuasi dan sebagainya gitu kan. Akhirnya mereka balik lagi ke tenda mereka itu dalam kondisi ya udah sekitaran sore jam 3. Karena memang mereka ini berencana 3 hari 2 malam kan. Akhirnya mereka itu kayak langsung melakukan aktivitas seperti biasanya, ya masak-masak, sholat dan sebagainya gitu kan. Singkat cerita, di hari kedua ini benar-benar ada sebuah kejadian yang dimana mereka tanpa sadar kayak ngomong kapan mau nikah, mau ngelamar. Ada obrolan serius yang dimana nggak usah kita bahas lah ya gitu kan. Yang pada intinya langsung satset kawin yuk, nikah yuk gitu kan. Ya udah, Ilham pun setuju dan sepakat dan akan ngobrol soal ini ketika udah turun gunung. Dan ada sebuah kejadian aneh lagi yang dimana Ilham ketika Sinta ini udah tidur gitu kan, Ilham ini didatangin sama satu sosok yang dimana pada saat malam sebelumnya didatangin cuy, yang baik lah gitu kan, setan baik gitu kan, didatengin lagi sambil ngucapin salam. Ilham pun ya kayak nembalin gitu kan, waalaikumsalam. Sosok itu ngomong panjang lebar, ya
obrolan sih nggak bakal gua kasih tahu, dan endingnya itu kayak Ilham ini dikasih barang yang dimana barang tersebut itu adalah barang yang sebenarnya diambil sama pendaki tersebut lah, sedangkan Ilham nggak mau nerima juga. Tapi Ilham ini kayak udah emang udah harus jadi barang milik lu gitu kan. Ya nanti kalau lu mau buang atau apapun ya terserah, dan barang ini pun gak akan berefek apapun sama lu. Ya intinya ini hanya sebuah cindera mata gitu kan. Ya karena ngerasa gak enak akhirnya Ilham nerima barang tersebut. Singkat ceritanya cuy, sosok itu pun pergi dan berpamitan lagi dan ngucapin terima kasih, dan jangan pernah sungkan buat balik lagi ke gunung ini suatu saat nanti. Akhirnya setelah dari kejadian itu, Sinta pun kayak abis ngintip kali ya, dan di situ pun langsung kayak ya udahlah, gua nggak mau kepo juga mungkin pada saat itu. Ya suatu saat mungkin Ilham bisa cerita dengan apa yang kejadian pada saat malam ini. Tapi Sinta juga punya asumsi yang dimana ya, bahwa Ilham mungkin ngerti dan paham soal masalah begituan, dan Sinta juga nggak mau terlalu yang namanya memusingkan tentang kejadian tersebut, yang dimana yang penting selama dekat Ilham dia bisa aman, ya udah gitu kan. Itu poin pentingnya. Singkat cerita mereka tidur, dan di malam kedua ini Ilham gak seperti malam pertama. Dia agak sedikit nyaman dan rileks dan bisa tidur cuy. Dan ketika bangun pagi mereka langsung masak-masak, prepare sampai akhirnya mereka turun ke bawah. Nah cuy, ketika mereka ini turun ke bawah, alhamdulillah tuh nggak ada kejadian apapun lagi, dan mereka langsung buru-buru cepet pulang ke rumah masing-masing. Dan mungkin kalian nanya tentang pendaki tersebut kabarnya kayak gimana. Ilham nggak terlalu ngikutin dan masa bodoh dengan pendaki tersebut, karena apapun yang udah lu pilih, apapun yang lu udah minati, pasti selalu ada konsekuensinya cuy. Jadi selama lu tahu konsekuensinya, ya lu harus terima. Di situ pun Ilham sampai akhirnya pulang dan ngomongin berita bahagia ini sama teman-temannya dan termasuk keluarganya. Sampai akhirnya ditentukanlah sebuah tanggal yang dimana akan melakukan pernikahan. Wih, dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Gimana cuy, gokil kan? Ya mungkin kalian akan berasumsi ada pendakian kemana lagi sama mereka berdua, atau kalian kan gua kemarin udah bilang kira-kira ada kejadian apa sama mereka berdua, apakah akan terjadi seperti yang si Jaya sama si Cika gitu kan. Tapi ya kalian wajib tungguin aja lah, kira-kira akan ada drama apa lagi sama Ilham dan Sinta ini. Ya mungkin ceritanya cukup sekian aja. Segala sesuatu yang positif silahkan kalian ambil, yang negatif silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.